Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga peserta didik dalam keadaan sehat walafiat dan selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Kimia Organik 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alkohol, eter, dan alkil halida. Definisi. Senyawa alkohol, eter, dan alkil halida merupakan senyawa yang cukup sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkohol banyak kita jumpai sebagai bahan bakar, minuman keras, pelarut, maupun antiseptik. Contohnya yaitu metanol dan etanol. Selanjutnya ada eter yang merupakan senyawa anestesi seperti dietil eter. Kemudian senyawa organohalogen atau alkil halida banyak ditemukan dalam bahan-bahan organik sintetik seperti desinfektan, pelarut, insektisida, dan anestesi. Senyawa alkohol adalah senyawa organik turunan alkana yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon, di mana rumus umum alkohol adalah ROH. R ini dalam bentuk alkil maupun aril. Sementara itu, senyawa eter adalah suatu senyawa organik yang memiliki rumus umum ROR, di mana R dapat berupa alkil maupun aril. Sedangkan senyawa organohalogen atau alkil halida adalah senyawa organik turunan alkana yang memiliki satu atau lebih unsur halogen yang terikat pada atom karbon. Rumus umum dari organohalogen adalah RX, di mana R dapat berupa alkil maupun aril. Tata nama. Penamaan secara umum untuk alkohol adalah akhiran ana pada alkana diganti dengan anol atau andiol atau antriol. Dan pada atom C rantai utama diberi nomor sedemikian rupa sehingga gugus OH menempati nomor terkecil. Untuk nama trivial dari alkohol yaitu alkil alkohol yang diambil dari nama gugus alkil yang mengikat gugus OH. Selanjutnya penamaan untuk eter. Nama UPEC dari eter adalah alkoksi alkana. Alkil yang dianggap sebagai alkoksi adalah alkil yang rantai C-nya lebih pendek. Sedangkan alkil yang rantainya lebih panjang dianggap sebagai alkana. Eter diberi nama trivial dengan alkil-alkil yang mengapit O menurut abjad dan diikuti dengan kata eter. Dan terakhir penamaan untuk unsur organohalogen. Dalam sistem UPEC, penamaan untuk organohalogen atau alkil halida adalah unsur halogen disebutkan terlebih dahulu, baru diikuti dengan nama alkananya. Sedangkan dalam sistem trivial, penyebutan nama diawali dengan nama alkilnya, kemudian diikuti dengan nama halidanya. Sifat fisik. Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul-molekulnya, sehingga titik didih alkohol lebih tinggi daripada titik eter maupun alkil halida. Peningkatan bobot molekul pada senyawa alkohol, eter maupun alkil halida akan menaikkan titik didih dan titik lebur dari senyawa-senyawa tersebut. Senyawa alkohol memiliki bagian hidrofobik dan bagian hidrofilik. Bagian hidrofobik yang merupakan hidrokarbon dari alkohol akan menolak molekul-molekul air, sehingga makin panjang rantai hidrokarbonnya, maka makin rendah kelarutan alkohol tersebut dalam air. Sementara itu, peningkatan kelarutan dalam air sebanding dengan bertambahnya jumlah gugus hidroksil. Selanjutnya sifat fisik eter. Eter tidak mempunyai atom hidrogen yang terikat pada oksigen, sehingga eter tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Tetapi, eter dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, alkohol, dan fenol. Karena kemampuannya ini, maka kelarutan di eter dan 1 butanol sebanding, di mana keduanya memiliki 4 atom karbon. Sama halnya dengan alkohol, eter juga akan memiliki kelarutan yang bergantung pada jumlah rantai atom karbon, di mana semakin panjang rantai atom karbonnya, maka makin rendah kelarutannya dalam air. Sementara itu sifat fisik alkil halida yaitu tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dan tidak larut dalam air. Alkil halida cenderung larut dalam alkohol, eter maupun pelarut organik lainnya. Reaksi. Yang pertama yaitu reaksi alkohol. Reaksi-reaksi alkohol terdiri dari beberapa reaksi. Yang pertama reaksi substitusi, di mana dalam larutan asam, alkohol dapat mengalami reaksi substitusi. Contoh reaksi metanol dengan asam bromida dalam asam sulfat akan menghasilkan bromometana dan air. Selanjutnya reaksi eliminasi. Alkohol akan bereaksi eliminasi dengan menghasilkan alkena pada dalam asam kuat. Contoh propanol dalam asam kuat akan menghasilkan propena. Selanjutnya reaksi oksidasi. Alkohol dapat dioksidasi menjadi keton, aldehid ataupun asam karboksilat menggunakan oksidator-oksidator kuat. Contoh jika etanol direaksikan dengan KMNO4, maka akan menghasilkan asam etanoat. Selanjutnya reaksi eter.
Ether bersifat sangat tidak reaktif, walaupun ether memiliki gugus fungsi fungsional. Akan tetapi, bila ether dipanaskan dengan asam dan direaksikan dengan HI atau HBr, maka dapat bereaksi substitusi dengan menghasilkan alkohol dan alkil halida. Sementara itu, untuk reaksi alkil halida, reaksi eliminasi dan substitusi dapat terjadi sekaligus apabila halida bereaksi dengan suatu basa kuat. Reaksi eliminasi ini akan menghasilkan suatu alkena, sementara reaksi substitusi akan menghasilkan alkohol. Sintesis. Alkohol dapat disintesis melalui reaksi substitusi alkil halida, reaksi dengan reagensi Grignard atau RMGX, reduksi senyawa karbonil, dan terakhir adalah hidrasi alkena. Sementara itu, ether dapat disintesis melalui sintesa Williams, yang merupakan reaksi antara ion alkoksida dengan alkil halida. Kemudian dehidrasi alkohol, yang terakhir adalah reaksi Ake2O kering. Untuk alkil halida sendiri dapat disintesis melalui reaksi alkohol dengan HX, PX3, ataupun PX5. Kemudian reaksi adisi alkena dengan HX, dan yang terakhir reaksi substitusi alkena dengan halogen. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.